Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Razika Zakaria. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi pada PT Garuda Indonesia. Nah, PT Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan pesawat terbang yang pertama kali lahir pada tanggal 21 Desember 1949 oleh Presiden kita Soekarno yang memilih dan memutuskan Garuda Indonesia sebagai nama maskapai ini. Penerbangan Garuda Indonesia pertama kali dilakukan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 28 Desember 1949 dengan dua buah pesawat. Kemudian prioritas utama Garuda Indonesia ini adalah menghadirkan layanan penerbangan yang terbaik bagi pengguna jasa, khususnya melalui penerapan protokol kesehatan secara optimal pada seluruh touchpoint pada layanan penerbangan secara komitmen. Selanjutnya, sejarah singkat PT Garuda Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1956, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara yang mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat terbanyak, yaitu sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, dan 8 Convair 240. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1980, Garuda Indonesia ini melaksanakan penerbangan pertama kali ke negara Eropa dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhirnya dan melakukan revitalisasi dan restrukturisasi berskala besar untuk operasi armadanya. Pada tahun 2000 sampai 2009, Garuda Indonesia memiliki tim manajemen baru yang kemudian membuat perencanaan baru bagi masa depan perusahaan. Upaya membangun keuangan perusahaan mencakup keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan restrukturisasi hutang. Dan pada tahun 2014 sampai 2018, Garuda Indonesia resmi bergabung dengan aliansi global yang yaitu Garuda Indonesia sebagai maskapai pembawa bendera bangsa yang melayani 83 destinasi di seluruh dunia dan berbagai destinasi di Indonesia. Untuk jasa layanan yang tersedia pada PT Garuda Indonesia ini yaitu charter penumpang, charter kargo, dan charter. Analisis lingkungan pemasarannya yaitu lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan kebudayaan. Program pemasaran jasa yang tersedia yaitu peningkatan kualitas internet booking engine, peningkatan penjualan berdasarkan segmen pasar, pengembangan customer relationship management atau CRM, promosi melalui digital, media sosial dan langsung, strategi pemasaran melalui travel fair, dan strategi pemasaran melalui mitra corporate dan travel agent. Untuk relationship marketingnya, yaitu memenuhi seluruh komitmen kepada pelanggan, memberikan layanan optimal dengan tidak membedakan pelanggan, memberikan kemudahan akses pemesanan dan transaksi layanan, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam layanan laporan kesiapan untuk terbang, ketepatan dan kelengkapan layanan jasa angkutan barang, memastikan penumpang dan bagasinya dalam keadaan aman, menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pelanggan, serta berterima kasih terhadap saran dan kritik yang telah diberikan oleh pelanggan kepada PT Garuda Indonesia. Aspek sumber daya manusia yang terdapat di PT Garuda Indonesia yaitu yang pertama, Human Capital Management sebagai partner dalam pengembangan bisnis, yaitu dukungan aspek SDM dengan memenuhi kebutuhan penerbangan yang disesuaikan dengan pertumbuhan pesawat, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan flying school di domestik, melakukan strategi partnership dengan agen untuk memenuhi penerbangan pesawat, serta menjadikan Garuda Indonesia sebagai high performance organization yang didukung oleh high performance people yang memiliki engagement terhadap perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu 3 pilar utama yang mendasari strategi human capital, yaitu pengelolaan talent yang akan memastikan tersedianya para pemimpin perusahaan di masa depan, budaya perusahaan yang akan mendorong terciptanya working environment yang kondusif yang pada akhirnya akan mendorong kinerja terbaik dan berkelanjutan, serta meningkatkan dan mengembangkan peran people manager yang mampu menjadi mentor dan coach yang kompeten sehingga pegawai dapat mengembangkan potensinya.
serta terjaga produktivitas dan kinerjanya. Yang terakhir yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia, yaitu penetapan kritikal atau key posisi dari area yang ada di perusahaan, identifikasi kebutuhan talent yang selaras dengan strategi perusahaan, strategi seleksi talent dengan mempertimbangkan aspek kinerjanya dan potensi kritikal atau posisi kunci dari suatu jabatan yang dibutuhkan, pengembangan talent yang mencakup 3 aspek manajemen yaitu assessment, mentoring, dan leadership development, mempertahankan talent dengan metode dan mekanisme penilaian karyawan talent review, dan yang terakhir yaitu pengembangan leadership bagi setiap people manager di perusahaan, terutama dalam hal coaching dan mentoring. Untuk aspek pemasaran, strategi pemasaran yang digunakan pada PT Garuda Indonesia ini difokuskan untuk membangun karyawan, membangun kepercayaan dan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan dengan menggunakan 4 strategi utama, yaitu build trust, fair perspective, inspire people to travel, dan inspire people to fly. Untuk manajemen kualitas jasanya, Garuda Indonesia menawarkan kualitas terbaik dengan konsep pelayanan baru Garuda Indonesia Experience. Pelayanan yang tulus dan bersahabat, memiliki nilai dasar tepat waktu, cepat dan tepat, bersih dan nyaman, handal, profesional dan kompeten, dan siap membantu. Dan konsep Garuda Indonesia Experience ini mencakup 24 customer touch points, yaitu mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, pre-flight, dan juga post-journey. Analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Untuk analisis STP pada Garuda Indonesia ini segmenting ya yang pertama, yaitu menyasar konsumen dengan pendapatan menengah ke atas dan mengutamakan kenyamanan serta kualitas yang baik. Untuk target pasarnya, PT Garuda Indonesia ini menarik konsumen dengan peminat dari domestik atau mancanegara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penambahan berbagai jadwal penerbangan ke beberapa negara di dunia. Garuda Indonesia ini memiliki target pasar untuk kalangan menengah ke atas. Hal ini terbukti dengan harga tiket yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Untuk positioning, PT Garuda Indonesia ini di pandangan masyarakat yaitu sebuah maskapai penerbangan yang memperhatikan kualitas pelayanan yang baik bagi seluruh penumpangnya, memberikan kenyamanan bagi penumpang selama perjalanan, serta memperhatikan keselamatan seluruh penumpangnya. Untuk 7 bauran pemasarannya yaitu yang pertama, produk. PT Garuda Indonesia ini memberikan jasa penerbangan yang baik dan memuaskan bagi konsumen dengan cara menyediakan pesawat yang modern dan nyaman, mengutamakan keselamatan penerbangan, memberikan makanan dan snack yang berkualitas, pelayanan bagasi yang handal dan terpercaya, tempat duduk yang nyaman dan tidak sempit, pilihan jadwal penerbangan yang beragam, serta program frequent flyer yang menarik. Untuk price, harganya PT Garuda Indonesia ini memberikan harga yang cukup tinggi, tetapi dengan pelayanan yang baik. Untuk place-nya atau tempat atau saluran distribusi, pelayanan tiket atau pembelian tiket secara offline atau online yang disediakan dengan mudah, yaitu melalui call center, melalui online booking, melalui web atau SMS, kemudahan menjangkau agen atau kantor penjualan, serta kemudahan dalam pembayaran e-ticketing. Untuk promosinya, Garuda Indonesia ini melakukan promosi melalui pemasangan iklan di berbagai media seperti media cetak maupun media digital seperti koran dan televisi. Pemberian kemudahan fasilitas kepada frequent flyer, kemudahan akan informasi penerbangan atau iklan yang ditampilkan, serta undian berhadiah dalam penerbangan. Untuk tipenya, Garuda Indonesia ini, Oke, kita lanjut saja ya. Garuda Indonesia ini memperhatikan kompetensi karyawan, sikap memperhatikan responsif, inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, dan niat yang baik, serta PT Garuda Indonesia ini menekankan karyawannya agar menunjukkan sikap profesional, asistensi sebelum keberangkatan, tanggapan karyawan terhadap keluhan pelanggan, serta kelemahan pilot dan juga pramugarinya.
Untuk physical evidence, PT Garuda Indonesia memiliki kantor yang bersih dan nyaman, agen penjualan yang bersih dan nyaman, pesawat yang indah, serta logo yang menarik. Dan prosesnya yaitu PT Garuda Indonesia menciptakan proses check-in dan boarding yang mudah, jadwal keberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu, serta proses pengambilan bagasi yang cepat. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan yang ada pada PT Garuda Indonesia serta solusinya. Nah, permasalahan yang sering ditemui oleh konsumen yaitu harga tiket yang mahal serta jam terbang yang terbatas. Oleh karena itu, solusi yang dapat kami berikan untuk dapat diterapkan di PT Garuda Indonesia itu antara lain yaitu meminimalisir harga tiket agar konsumen itu tidak merasa keberatan dan PT Garuda Indonesia tetap mendapatkan profit yang sesuai, serta menambahkan jumlah jam terbang agar jumlah jam terbangnya itu beragam, tidak hanya terbatas, agar konsumen yang ingin menaiki atau menjadi penumpang pada PT Garuda Indonesia ini dapat menyesuaikan dengan jadwal yang dia miliki. Selanjutnya, evaluasi kinerjanya. PT Garuda Indonesia itu melakukan financial restructuring, cost restructuring, service improvement, serta streamlining bisnis proses. Terima kasih kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Razita Zakaria dengan NIM 195211002 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.